Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dwi Waliatul Azizah, NPM 205-104-02-19 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas D. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Asy-Syafi'iyah Berkah Nasional Cabang Raman Utara. Selanjutnya, poin-poin yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang hasil wawancara saya terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Asy-Syafi'iyah Berkah Nasional. Antara lain poin-poinnya yaitu apa saja sih produk dan bagaimana sistem akad-akad yang dipakai di BMT Asy-Syafi'iyah Berkah Nasional. Yang kedua, bagaimana cara bergabung untuk menjadi anggota BMT Asy-Syafi'iyah Berkah Nasional. Dan yang ketiga, bagaimana contoh penggunaan akad tersebut. Dan yang keempat, adakah kendala yang terjadi di produk simpanan maupun pembiayaan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu apa saja manfaat yang diperoleh nasabah jika bergabung dengan BMT kali ini. Langsung saja untuk poin yang pertama yaitu apa saja produk-produk dari BMT Asy-Syafi'iyah dan bagaimana cara atau sistem akadnya. Produk-produk yang ada di BMT Asy-Syafi'iyah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada produk simpanan dan produk pembiayaan. Di dalam produk pembiayaan sendiri terdapat ada bagi hasil, jual beli, jasa, dan kebajikan. Yang pertama, produk pembiayaan bagi hasil, yaitu hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank maupun koperasi konvensional. Dalam produk pembiayaan bagi hasil ini terdapat produk-produk lain seperti mudah ceria dan sama ceria yang sama-sama menggunakan akad kerjasama. Jadi dalam produk pembiayaan bagi hasil ini juga menggunakan akad kerjasama. Selanjutnya, untuk pembiayaan jasa terdapat produk hawalah ceria dan ihram ceria. Untuk produk hawalah ceria yaitu akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT dan anggota meminta BMT agar membayarkan terlebih dahulu dengan pihak yang berhutang. Untuk produk ihram ceria, akad yang digunakan adalah akad ijarah dengan multi jasa dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu pembiayaan kebajikan. Dalam pembiayaan kebajikan ini terdapat produk Al-Qard Ceria atau Qardul Hasan. Di dalam produk ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu yang telah diperjanjikan tanpa ada imbalan apapun, kecuali apabila anggota akan memberikan infak. Selanjutnya untuk produk simpanan. Untuk produk simpanan sendiri terdapat simpanan-simpanan seperti produk ceria prima, ceria utama, ceria pintar, ceria kurban, ceria ketupat, dan ceria ihram. Dalam produk ceria ini menggunakan akad wadiah al-yad domanah, yaitu di mana setiap anggota akan membayar setoran awal 10.000 dan tabungan 10.000. Selanjutnya untuk ceria berkah atau berjangka syariah yaitu investasi dana untuk perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah dengan BMT. Dengan nisbah seperti 3 bulan anggota akan mendapatkan 30% dan BMT akan mendapatkan 70%. Dan untuk 6 bulan, anggota akan mendapatkan 40% dan BMT 60%. Dan untuk 1 tahun atau 12 bulan, maka anggota akan mendapatkan 60% dan BMT 40%. Itulah perhitungan nisbah untuk ceria berkah. Selanjutnya, poin yang kedua adalah bagaimana cara bergabung untuk menjadi anggota BMT.
Untuk menjadi anggota BMT, cara bergabungnya adalah menyerahkan fotokopi KTP, melakukan pembayaran simpanan pokok 10.000 dan tabungan 10.000, mengisi belangko permohonan, mempunyai usaha atau pekerjaan, menyerahkan fotokopi KK, surat nikah atau BPKB dan lainnya, dan sanggup untuk disurvei oleh petugas. Survei dilakukan untuk melakukan peninjauan langsung kepada nasabah, digunakan sebagai jaminan maupun sebagai pencegahan agar tidak ada sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah contoh penggunaan akad. Contoh penggunaan akad, pihak BMT Asy-Syafi'iyah Berkah Nasional menegaskan bahwa akad menyesuaikan dengan kegunaan nasabah. Jadi, seperti contohnya pembiayaan pembelian sapi, maka akad yang digunakan adalah akad murabahah. Dan akad untuk dagang atau pembiayaan dagang, maka akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Dan untuk qardul hasan hanya membayar simpanan pokok atau uang pokok pembiayaan. Selanjutnya, pihak BMT juga menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam satu realisasi tidak hanya menggunakan satu akad. Seperti contohnya, dalam pembelian barang dagang yang akan dijual kembali, maka akad yang digunakan adalah akad wakalah yang pertama, yaitu dengan mewakilkan, dan akad yang kedua yang digunakan adalah akad jual beli. Untuk menghindari kendala-kendala yang akan terjadi, maka pihak BMT harus menjalankan SOP secara teliti dan mendokumentasikan seperti adanya foto saat akad dan pengisian forum secara terpenuhi, lalu penandatanganan surat akad di atas materai. Selanjutnya, untuk kendala di bagian produk simpanan, yaitu karena kurangnya kepercayaan para nasabah kepada BMT, karena banyaknya BMT yang kolaps maupun bangkrut. Hal itu yang membuat calon nasabah enggan untuk menabung atau melakukan simpanan maupun pembiayaan di BMT. Jika terjadi kendala, maka akan diadakannya mediasi antara pihak BMT dengan pihak nasabah terlebih dahulu. Dan dalam jangka 1 bulan, jika mediasi tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan kepada nasabah. Dan jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan, maka pihak BMT akan melakukan jalur hukum. Namun jalur hukum di sini dalam pihak kekeluargaan dengan membawa RT maupun RW yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, poin yang kelima adalah manfaat apa saja yang diperoleh nasabah jika bergabung dengan BMT tersebut. Manfaat yang akan diperoleh nasabah antara lain, yang pertama di manfaat pembiayaan. Maka manfaatnya adalah memudahkan nasabah untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, mengurangi hal-hal yang berbau dengan riba. Ketiga, yaitu manfaatnya membantu ekonomi umat. Dan untuk manfaat simpanan, yaitu sama sekali tidak ada potongan dalam simpanan tersebut. Dan yang kedua, lebih memudahkan nasabah untuk menarik maupun menabung di BMT tersebut. Selanjutnya, harapan BMT terhadap perekonomian syariah di Indonesia. Yang pertama, harapannya yaitu ingin agar masyarakat di Indonesia lebih memilih perekonomian yang syariah yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada mutu dan pelayanan yang ada di BMT. Baik, itulah hasil wawancara saya kepada pihak BMT Asy-Syafi'iyah Berkah Nasional Cabang Ramadan Utara, dan berikut foto-foto dokumentasi saat saya wawancara. Terima kasih sebelumnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.